Pajakin ini merupakan eh, aplikasi perpajakan pertama, walaupun sekarang sudah tidak satu-satunya. Tapi alhamdulillah secara ekosistem kami masih yang terbesar untuk aplikasi di bidang perpajakan. Nah, ini visi kami adalah bagaimana menjadi mitra terpercaya wajib pajak dalam melakukan kewajiban-kewajiban perpajakannya dan juga memperoleh hak-haknya. Nah, ini menjadi penting karena memang eh, wajib pajak itu mempunyai hak dan juga kewajiban, dan ini harus dilakukan secara eh, baik dan juga seimbang. Artinya, kita tentu tidak boleh hanya kemudian menuntut hak saja, tapi kewajiban-kewajibannya lalai. Begitu juga sebaliknya, pemerintah tidak boleh juga kemudian menuntut kita melakukan kewajiban-kewajiban kita, tetapi hak-hak wajib pajak itu kemudian dalam proses untuk mendapatkannya ada kesulitan-kesulitan atau ada kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Nah, ini kami ingin menjadi visi kami ingin menjadi mitra terpercaya di wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya dan juga memperoleh hak-haknya. Kemudian juga kami ingin menjadi mitra terpercaya pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan. Jadi kita ingin menjadi mediator, kami ingin menjadi penghubung dari wajib pajak dan juga pemerintah, tentu agar hak dan kewajiban dari masing-masing ini bisa dipenuhi dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, untuk tampilan Pajakin sendiri, ini untuk Pajakin mempunyai dua core layanan. Yang pertama adalah layanan online, yang itu bisa para pajakers nikmati melalui aplikasi Pajakin, yang itu bisa di-download melalui dengan Android maupun iPhone ya. Jadi bisa di-download di App Store maupun Play Store. Ini fitur-fitur yang ada bisa konsultasi, kemudian cek status NPWP, buku kas, akuntansi, e-billing, dan juga e-matre. Dan alhamdulillah seperti tadi disampaikan di awal, kita merupakan aplikasi perpajakan pertama yang ada di Indonesia, dan alhamdulillah masih eh, ekosistem terbesar di angka lebih dari 1,4 juta user. Jadi, terima kasih atas kepercayaan dari para pajakan sekalian untuk terus menggunakan aplikasi Pajakin. Kami juga berkomitmen untuk terus mengembangkan fitur-fitur yang dimana tujuannya adalah bagaimana membantu dan mempermudah para wajib pajak, para pajakan sekalian dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, mungkin bisa dilihat tampilannya untuk teman-teman yang belum mendownload aplikasi, bisa segera mendownload, kemudian bisa menikmati layanan-layanan yang ada di dalam aplikasi Pajakin. Untuk informasi-informasi terkait webinar, terkait aturan pajakan terbaru, itu juga nanti akan disampaikan di melalui aplikasi Pajakin ini. Nah, ini tadi untuk konsultasi, jadi hanya dengan 3 langkah, wajib pajak, para pajakin sekalian bisa mendapatkan solusi, bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan perpajakan yang eh, para pajakan hadapi. Jadi bisa melalui chat konsultasinya, bisa melalui eh, video call, juga bisa melalui aplikasi Zoom. Karena ini merupakan pengembangan yang diberikan masukan oleh para user, para pengguna. Tadinya melalui chat saja dirasa kurang maksimal, kemudian kita kembangkan video call. Kemudian setelah video call juga ada permintaan-permintaan bahwa ketika pembahasan suatu permasalahan itu bisa dengan timnya, sehingga kemudian kita juga ada melalui aplikasi Zoom yang semuanya untuk prosesnya, proses ordernya, proses poinmentnya melalui aplikasi Pajakin. Jadi bisa konsultasi dimanapun dan kapanpun. Kemudian ini fitur selanjutnya yang ada di dalam aplikasi Pajakin adalah fitur cek status NPWP. Jadi ini memungkinkan para pajak sekalian bisa melakukan verifikasi, checking terhadap lawan transaksinya, terhadap wajib pajak yang bertransaksi dengan kita.
Jadi nanti bisa dicek apakah NPP-nya itu betul NPP atas nama yang bersangkutan, apakah itu valid, apakah itu efektif, itu bisa dicek melalui fitur cek status NPWP. Selanjutnya, ini fitur catat kas, ini untuk para pelaku UMKM yang masih memenuhi persyaratan untuk menggunakan PPh final atas omsetnya. Nah, ini bisa hanya dengan mencatatkan transaksinya, pemasukan, pengeluaran, nanti akan secara otomatis ketika sudah tutup masa itu akan dihitung, akan dibantu dihitungkan oleh aplikasi Pajakin, sehingga hanya tinggal create billing dan juga langsung bisa dilakukan pembayaran di dalam aplikasi Pajakin. Tentu ini akan sangat memudahkan bagi para pajakener yang usahanya masih size UMKM dan masih memenuhi syarat untuk PPh final atas omsetnya. Jadi nanti juga dengan mencatatkan transaksinya, pemasukan pengeluaran, kita juga bisa mengetahui setiap bulannya bahwa secara cash flow kita itu ada keuntungan atau ada kerugian di situ bisa dijadikan monitoring begitu. Selanjutnya, setelah fitur catat kas, ada fitur akuntansi. Nah, ini ini merupakan pengembangan dari fitur catat kas karena memang badan usaha yang berbentuk badan hukum ketika melaporkan SPT tahunan itu diwajibkan melampirkan laporan keuangannya. Nah, fitur ini membantu para pajakir sekalian untuk lebih mudah dalam membuat laporan keuangan. Jadi tinggal menginput setiap ada transaksi sepanjang tahun, nanti setelah selesai masa atau setelah selesai di tahun tersebut itu laporan keuangan sudah tersedia, tinggal di print kemudian bisa dijadikan untuk lampiran dalam proses pelaporan SPT tahunan. Tentu ini akan sangat membantu para pajak sekalian untuk mengontrol perjalanan usahanya, untuk mengontrol keuangan dari usahanya, kemudian juga memudahkan ketika memang sudah selesai tahunnya dan kemudian bisa dilakukan untuk melaporkan lampiran SPT-nya. Nah, setiap bulan juga bisa di-download untuk atau dilihat untuk laporan keuangan bulanan. Di situ juga para pajakener bisa kemudian melihat apakah secara bulanan itu eh, ada laba atau justru malah ada kerugian di dalam usaha yang sedang kita jalani. Jadi silahkan bisa digunakan fitur akuntansi ini dan mudah-mudahan bisa membantu para pasien sekalian dalam mengontrol, mengawasi, memonitoring usahanya dan juga nanti memudahkan dalam proses selanjutnya dalam melakukan kewajiban perpajakan yaitu pelaporan SPT tahunannya. Fitur selanjutnya adalah e-billing. Ini untuk membuat kode billing untuk pembayaran pajaknya. Nah, ini juga bisa membuat satuan atau juga kemudian secara massal. Nah, jadi tidak perlu membuat satu persatu, nanti bisa dilakukan secara massal ketika memang misalkan ada banyak transaksi dalam satu kesempatan, kemudian harus membuat billing per transaksi itu, misalkan lah itu tidak perlu cemas kalau harus membuat satu persatu, tapi kita bisa membuat secara massal. Kemudian fitur selanjutnya untuk mempercepat waktu adalah fitur IMATRE. Nah, ini kita sudah membantu para CPNS, pendaftar CPNS untuk melengkapi berkasnya, dokumennya, lebih dari 100.000 sudah kita bantu dan tentu kita terus melakukan penyempurnaan dalam proses pematerian sehingga bisa dilakukan dengan sangat sederhana dan juga cepat. Nah, ini adalah fitur-fitur online. Ini hanya dengan 5 langkah pembubuhan bisa diselesaikan dalam proses pembubuhan materinya, kemudian diunduh dokumennya. Nah, ini yang sedang kita siapkan untuk pengembangan fitur-fitur online-nya. Selain fitur-fitur online yang para pajakin sekalian bisa menikmati di dalam aplikasi Pajakin yang bisa di-download di App Store maupun Play Store, kami Pajakin juga memberikan layanan secara offline sebagaimana konsultan pada umumnya. Ada tax advisory, kemudian in-house training,
ini pelatihan-pelatihan perpajakan sesuai dengan kebutuhan para pajakir sekalian atau korporasi. Kemudian juga adalah accounting, ini kita membantu untuk membuat laporan keuangan atau mungkin hanya melakukan review terhadap laporan keuangan yang sudah dibuat oleh tim accountingnya. Kemudian ada tax compliance, kita akan bantu untuk pelaporan kewajiban perpajakannya. Kemudian juga tax review dan tax clearance, ini sebelum disubmit pekerjaan-pekerjaan, pelaporan-pelaporan pajak yang sudah dibuat, kita bisa lakukan review untuk kemudian apakah ada yang harus diperbaiki atau sudah cukup baik untuk kemudian bisa disubmit ke otoritas pajak. Kemudian selanjutnya transfer pricing dokumen, kemudian juga tax dispute dan clarification asisten. Nah, ini juga kita pendampingan himbauan, pendampingan pemeriksaan, kita juga memberikan layanan. Kemudian juga kita juga ada legal opinion, tax legal opinion dan sebagainya. Nah, untuk bisa mendapatkan informasi terkait layanan-layanan offline ini bisa menghubungi customer service atau marketing pajakin. Nah, itu adalah layanan offline dan alhamdulillah kami dipercaya tadi lebih dari 1,4 juta user, kemudian juga alhamdulillah rata penilaian juga masih cukup bagus. Tentu ini menjadi masukan, menjadi dorongan semangat bagi kami untuk terus memperbaiki diri, untuk terus memberikan layanan-layanan, fitur-fitur yang terbaik yang juga bermanfaat untuk para pajakener sekalian. Nah, itu tadi layanan-layanan online dan juga layanan offline yang bisa kami tawarkan. Dan untuk lebih jelasnya nanti bisa menghubungi customer service kami dan juga bisa download aplikasi Pajakin untuk kemudian mendapatkan informasi-informasi terkait perpajakan, mendapatkan solusi-solusi terkait permasalahan perpajakan yang saudara yang para pajakiner hadapi. Saya kira itu perkenalan dari kami. Mudah-mudahan alhamdulillah tadi 400-an sekian ya. Ini sudah tergabung lebih dari 600 peserta. Macam-macam tadi ada dari Bali, dari segala macam dan memang ini menjadi komitmen kami untuk bisa memberikan informasi, memberikan edukasi perpajakan kepada seluruh masyarakat, seluruh wajib pajak, seluruh pajakener di berbagai pelosok tanah air, berbagai penjuru tanah air, sehingga dimanapun tempatnya itu bisa mendapatkan informasi yang sama terkait kewajiban-kewajiban perpajakan. Dan kami memang berkomitmen untuk terus memberikan edukasi ini paling tidak 1 bulan 2 kali bekerjasama dengan berbagai pihak, dengan DJP, kadang kemudian dengan Dimintek Center, dengan pihak-pihak lainnya. Dengan waktu itu juga pernah dengan apa Smart Hub ya, apa itu UMKM Hub itu. Jadi memang ini merupakan komitmen kami, ini dari Pematang Siantar. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran kami bisa memberikan dampak terhadap kepatuhan masyarakat, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan tentu pada akhirnya berdampak terhadap penerimaan perpajakan negara kita karena sebagaimana kita tahu bahwa sebagian besar 80% itu dari perpajakan penerimaan kita sehingga memang kita semua pihak harus mendukung, harus bersama-sama bergandengan tangan agar penerimaan perpajakan ini bisa terus meningkat dan kita bisa kemudian mencapai kemandirian fiskal. Jadi semua pembangunan bisa dibiayai dari penerimaan perpajakan kita sendiri. Karena penerimaan perpajakan adalah penerimaan yang tanpa resiko. Karena kalau hutang kan harus membayar nanti di kemudian hari. Tapi kalau perpajakan, ya ini makanya kita harus bergandengan tangan semua. Tidak bisa otoritas pajak bekerja sendirian. Semua stakeholder harus ikut bersama-sama agar kemandirian pajak ini, kemandirian dan pembiayaan bangunan ini bisa tercapai. Kali terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan atau apapun sehingga materi nanti bisa sampai betul-betul kepada
para pajakinan sekalian. Sekali lagi terima kasih. Selamat mengikuti webinar kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang nanti didapat bisa kemudian bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Mbak Dita. Silakan. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Mas Arief atas opening speech-nya. Alhamdulillah nih berkat Pajakender semua yang terus mendukung Pajakin sehingga Pajakin bisa tumbuh dan berkembang sampai sekarang ini. Baik, saya lanjut saja. Tema yang akan kita bahas pada webinar pada pagi hari ini adalah mengenai peran pembukuan yang tepat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang akan disampaikan oleh Mas Abdul Gofur selaku COO dari Pajakin dan dilanjutkan oleh Mas Rizal Primana selaku Tax Accounting Specialist dari Pajakin. Namun sebelum kita mulai, mari kita sapa Mas Gofur terlebih dahulu nih. Halo, Assalamualaikum Mas Gofur. Waalaikumsalam. Saya mau minum dulu ya. Ya baik Mas. Gimana nih kabarnya Mas Gofur? Alhamdulillah, Mbak Dita gimana? Alhamdulillah saya baik juga Mas. Gimana Mas? Sudah siap memberi insight-nya kepada kita semua hari ini? Insya Allah lah, kita belajar bersama-sama. Oke baik. Makin gak sabar nih semua dengerin materi yang akan disampaikan oleh Mas Gofur nantinya. Namun, sebelum saya serahkan kembali kepada Mas Gofur, izinkan saya untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta webinar yang telah bergabung untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat Zoom, agar Bapak dan Ibu bisa mendapatkan e-certificate gratis pada webinar hari ini. Untuk link absensinya, nanti kami akan tutup di pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu untuk segera mengisi linknya dan untuk link evaluasi akan kami bagikan setelah selesai sesi tanya jawab yang nanti akan langsung ditutup pada saat webinar selesai. Jadi diharapkan untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk tidak keluar masuk Zoom nih karena khawatir nanti Bapak Ibu akan tergeser dengan peserta lain. Serta juga jangan lupa untuk bergabung pada grup WhatsApp webinar yang nanti akan dikirimkan oleh tim Pajakin melalui kolom chat Zoom. Jangan lupa juga bagi peserta yang sudah memiliki pertanyaan, silakan untuk mengisi link tanya jawab yang sudah dikirimkan di kolom chat Zoom. Karena nanti ada sesi tanya jawab yang akan dijawab langsung oleh Mas Rizal nih. Nah, nanti kami juga akan mengadakan sesi kuis sebanyak 3 kali di setelah pemaparan materi selesai. Maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian dimohon untuk menyimak dengan baik apa yang nantinya akan disampaikan oleh Mas Gofur dan Mas Rizal agar berkesempatan juga untuk mendapatkan hadiah menarik dari Pajakin. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, kita langsung saja ke inti acara hari ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini, yaitu Mas Gofur, dan dilanjutkan oleh Mas Rizal. Kepada Mas Gofur, waktu dan jaringan kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Pajakiners dimanapun teman-teman berada, dari Sabang sampai Merauke, yang tetap setia bersama dengan webinarnya Pajakin. Mudah-mudahan selalu sehat ya kita ya, amin. Pertama kita bersyukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian karena pada pagi hari ini, pada saat ini kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya dan kemudian bisa memanfaatkan kesehatan kita untuk hal-hal yang baik lah tentunya untuk dan bermanfaat untuk kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Teman-teman semuanya, Baca Keners, kembali lagi kita dalam forum webinar. Untuk tema hari ini kita akan membahas tentang pembukuan, teman-teman. Pembukuan atau ini ya, kalau di pajak itu ada istilah pencatatan dan juga ada istilah pembukuan. Nah, kalau pembukuan seperti apa, kita akan bahas. Nanti memang ketika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, ditanyakan, teman-teman pajakener semuanya bisa ini ya di forum ya. Nanti kita akan memberikan tanggapan kita lah, kita diskusi bersama-sama. Oke, materinya bisa ditampilkan? Oke, sudah tampil ya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan pembukuan, teman-teman pajakener semuanya, itu kita sebenarnya perlu juga untuk melihat
apakah pembukuan itu ada dasar hukumnya atau dasar hukumnya di mana sih? Nah, untuk dasar hukum atau landasan hukumnya pembukuan ini diwajibkan itu ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 ya. Ini undang-undang tentang eh, pajak penghasilan gitu. Kemudian mohon maaf, ini undang-undang tentang KUP kalau saya nggak salah ya, undang tentang KUP, dan undang-undang itu terakhir diubah pada tahun 2009, Undang Nomor 16. Meskipun pada tahun 2021 kemarin ada undang-undang yaitu namanya undang-undang HPP ya, teman-teman semuanya, atau harmonisasi peraturan perpajakan gitu. Nah, untuk PMK-nya sendiri, PMK 123 tahun 2019 ini sebenarnya perubahan ya, teman-teman. Ini perubahan juga. PMK ini mengatur tentang pembukuan dengan menggunakan mata uang asing atau bahasa bahasa asing ya, bahasa Inggris dengan mata uang asing. Nah, ini dasar hukumnya yang nanti akan kita coba jabarkan apa itu pembukuan dan bagaimana. Next, slide-nya coba Mas. Nah, pembukuan itu sendiri ini ya, kalau di pengertian di pajak itu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 itu adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kemudian kewajiban, modal, penghasilan dan biaya gitu. Jadi intinya apa yang ada di neraca itu ya. Ada harta, ada kewajiban, ada modal, kemudian akun yang ada di laba rugi, ada penghasilan, ada biaya gitu. Nah, itu yang perlu kita susun gitu. Tentunya dalam pembukuan ini prosesnya sebenarnya panjang, seperti proses akuntansi lah teman-teman semuanya ya. Mulai dari adanya transaksi, kita harus memilah tuh transaksi mana yang kemudian kita jurnal di mana, kemudian kita bisa melihat di buku besar atau general ledger-nya seperti apa, baru nanti kita bisa menyusun laporan keuangan ya. Ada neraca, ada laba rugi, ada arus kas, perubahan modal, dan lain-lain gitu. Jadi intinya pembukaan itu proses itu semuanya mulai dari pencatatan transaksi itu ya. Next. Nah, untuk kewajiban perpajakan sendiri itu kan sebenarnya di situ ada menghitung, ada membayar dan melapor ya, kalau secara ringkasnya teman-teman. Di menghitung dan memperhitungkan itu ada penyusunan laporan keuangan salah satunya. Karena dari laporan keuangan inilah kita nanti akan bisa melakukan yang disebut dengan koreksi fiskal, teman-teman. Koreksi fiskal itu nanti akan melakukan adjustment atas laporan keuangan kita yang kita susun berdasarkan PSAK misalnya, Pedoman Standar Akuntansi Keuangan. Itu nanti kita lihat dan kita lakukan koreksi fiskal untuk kemudian menjadi laporan keuangan fiskal gitu. Jadi yang jelas kita sudah harus punya nih laporan keuangan secara accounting, kemudian kita lakukan koreksi fiskal, itulah nanti ketemu yang disebut dengan laporan keuangan fiskal. Nah, laporan keuangan fiskal inilah yang akan kita jadikan dasar untuk pajak. Gitu. Kemudian yang kedua, setelah kita menyusun laporan keuangan, kita juga akan mengidentifikasi ada nggak pajak yang dipotong pihak lain. Nanti itu bisa sebagai pengurang pajak kita atau kredit pajak. Dan juga misal pajak bulanan yang kita bayarkan. Kemudian selanjutnya adalah membayar pajak. Setelah kita hitung, misalnya pajaknya kurang berapa, kemudian dikurangi dengan yang sudah dipotong atau sudah kita bayar pada bulanan itu. Masih kurang nih, dalam 1 tahun kurang sekian, nah itu kita bayar. Dan kemudian proses berikutnya adalah kita melaporkan. Nah, laporan ini nanti ada dokumennya, namanya SPT, dan juga di SPT itu harus dilengkapi dengan laporan keuangan, teman-teman semua. Laporan keuangan akan dilampirkan. Jadi begitu ya. Jadi sistematikanya atau tersistemnya seperti itu. Next. Kemudian siapa saja yang wajib menyerahkan pembukuan? Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, ini wajib ya. Tapi kalau wajib pajak orang pribadi hanya sebagai karyawan, dia nggak wajib pembukuan misalnya ya. Ini yang punya pekerjaan bebas atau punya kegiatan usaha. Kemudian yang kedua, wajib pajak badan. Wajib pajak badan ini
Semuanya Bapak Ibu, mulai dari yang berbentuk paling ya PT, PT-nya TBK dan PT yang enggak TBK juga wajib. Yayasan, koperasi, CV, firma, semua lah badan hukum ya, itu juga wajib pembukuan. Selanjutnya, oke, lanjut Mas. Ada landasan pokok, ada persyaratan teknis, syarat pembukuan. Pembukuan harus dilakukan dengan memperhatikan itikat baik ya, dalam artian sesuai dengan ini kondisi dan keadaan yang sebenarnya. Kemudian tidak mengandung kesalahan dan contoh atau sesuai dengan transaksi atau kondisi yang sebenarnya. Jadi pembukuan harus ada buktinya gitu, ada bukti transaksi. Kalau nggak berdasarkan bukti transaksi nanti jadinya kan, apalagi ketika laporan keuangan kita misalnya kita diaudit gitu, jadinya kan nanti banyak temuan-temuan gitu. Ketika harus laporan keuangan kita diaudit oleh kantor akuntan publik misalnya, karena mewajibkan kita laporan keuangan yang kita bikin untuk dilakukan audit. Next. Kemudian persyaratan teknisnya di pajak itu ada aturannya, itu pembukuan harus dilakukan dalam bahasa Indonesia ya, dan menggunakan huruf Latin, angka Arab, kemudian satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia gitu. Bahasa asing apakah boleh? Boleh. Itu dengan izin Menteri Keuangan, nanti dibahas di PMK 123. Diselenggarakan dengan taat asas gitu ya. Taat asas artinya tertib, tiap tahun sama. Sistemnya sama, kemudian misalnya metodenya sama, misalnya metode penilaian persediaannya tahun ini pakai Vivo, tahun depannya ya Vivo. Jadi taat asas. Kemudian stelsel akrual atau stelsel kas. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari atas pencatatan mengenai harta, kewajiban, modal, berarti kalau di pajak minimal ada dua Bapak Ibu yang teman-teman semuanya yang diwajibkan, yaitu neraca, karena di situ kan isinya harta, kemudian ada kewajiban, ada modal, kemudian laporan laba rugi, di situ isinya penghasilan dan biaya. Dua itu yang wajib ada. Kalau yang lain-lain itu hukumnya nggak wajib lah, sunnah lah ya, seperti arus kas, kemudian perubahan modal, kemudian CALK gitu, itu nggak wajib. Kemudian yang keempat, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan dengan izin Menteri Keuangan. Nanti kita bahas di PMK-nya 123. Next. Nah, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel accrual atau stelsel kas. Lanjut, jadi kembali lagi, taat asas tadi tiap tahun harus sama ya. Misal kalau mau berubah, misal yang mau dirubah ini metode menghitung sediaan ya harus kita ajukan dulu gitu, ke kantor pajak. Atau tahun ini kita menggunakan metode menghitung biaya atau beban penyusutan dengan menggunakan penyusutan secara ini ya, straight line gitu. Sama tiap tahun kita bagi. Tapi kemudian tahun berikutnya kita menggunakan metode saldo menurun gitu atau declining method, itu nggak boleh, jadi harus taat gitu. Sama tahun ini misal menggunakan declining untuk menghitung penyusutan, ya tahun depan harus pakai declining, nggak boleh berubah-ubah gitu. Kemudian kalau terkait dengan stelsel accrual dan stelsel kas, ini metode untuk menghitung penghasilan dengan pada saat berutang ya. Jadi tidak mempertimbangkan pembayaran cashnya tunainya kapan diterima. Kalau stelsel kas atau campuran itu berdasarkan saat cashnya dibayarkan, meskipun mungkin biaya itu belum terjadi, tapi sudah ada pembayaran kan, ataupun pekerjaan itu belum dilaksanakan. Gitu. Selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini langsung Mas Rizal ya? Oh iya, benar. Oh, Oke, Oke, mungkin teman-teman begitu ya. Nanti kalau yang terkait dengan pembukuan sebelum mata uang asing tadi, kita ada yang mau ditanyakan, harus dibahas, nanti bisa ditanyakan di grup kita. Nah, untuk berikutnya saya serahkan ke Mas Rizal untuk menyampaikan materi berikutnya. Silakan Mas Rizal. Baik, Mas Gofur, terima kasih. Selamat siang semuanya. Saya melanjutkan terkait pembukuan dalam bahasa dan mata uang asing, di mana pembukuan dan dalam bahasa asing, bahasa dan mata uang asing itu tidak bisa main langsung dibuat tanpa adanya izin. Jadi wajib pajak ini harus ketika menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah,
itu harus melakukan izin kepada KPP. Nah, wajib pajak seperti apa saja sih yang harus yang biasanya menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang asing itu seperti wajib pajak dalam rangka PMA, terus ada wajib pajak dalam rangka kontrak kerja, wajib pajak kontraktor kerjasama, lalu ada BUT, lalu ada wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya di Bursa Efek luar negeri, terus ada kontrak investasi kolektif atau KIK. Selanjutnya ada wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri. Lalu ada wajib pajak yang menyajikan laporan keuangan dengan mata uang fungsional USD sesuai dengan SAK. Next. Nah, ini disebutkan syarat pengajuannya itu seperti apa, di mana wajib pajak itu harus mengajukan yang pertama itu sebelum tahun buku diselenggarakannya dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat sebelum dimulai. Itu 3 bulan paling lambat. Lalu yang kedua itu sejak tanggal pendirian bagi wajib pajak baru untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak pertama. Next. Nah, untuk selanjutnya penyimpanan buku atau catatan dokumen, kalau secara aturan di pasal 28 ayat 11 Undang-Undang KUP, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk hasil pengelolaan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online, wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Next. Nah, apa sih fungsi pembukuan untuk kewajiban perpajakan? Yang pertama pasti adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam mengisi surat pemberitahuan baik itu tahunan ataupun masa seperti SPT PPN, SPT PPH, di mana dengan adanya pembukuan yang baik pastinya kita dapat dengan mudah mengkelompokkan mana biaya-biaya yang potensi atau objek PPh 21, PPh 22, PPh final, dan yang lainnya. Yang kedua, mempermudah perhitungan besarnya penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan pajak untuk pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, penyajian informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha untuk analisis maupun pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. Jadi dengan adanya pembukuan yang baik, teman-teman atau pajak kinders itu dapat dengan mudah ketika perusahaan akan mengambil keputusan ekonomi seperti misalkan posisi keuangannya tidak baik, harus memutuskan ternyata melakukan peminjaman ke bank dan yang lainnya. Next. Nah, ini adalah contoh dari hasil pembukuan di mana ada neraca dan laporan laba rugi. Ini adalah hasil dari pembukuan yang nantinya teman-teman bisa hasilkan, di mana ini sebagai data yang akan data ini pada akhirnya akan sebagai perhitungan pajak, terus tadi juga bisa sebagai dasar keputusan ekonomis dan lainnya. Nah, kalau untuk posisi laba ruginya sendiri, pendapatan jasa sekitar 2 miliar, lalu ada biaya-biaya dengan total penghasilan neto itu sebesar 142 juta, lalu ada penghasilan kena pajak 15 juta 643, dan ada kredit pajak, lalu ada PPh yang dibayar sebesar PPh pasal 29 sebesar 6 juta. Di posisi neraca bisa dilihat aktiva dan pasifanya ini memang tidak balance. Nah, tidak balance ini memang biasanya harus kita lakukan analisa. Kenapa sih kok tidak balance? Balance aja bisa jadi neraca itu balance aja, bisa jadi neraca itu salah, laporan keuangan itu salah, apalagi nggak balance, udah pasti salah gitu. Dari catatan-catatan di sini, kas dan setara kas didapatkan dari saldo akhir Desember 2021 Bank BCA, Bank Ekspres, dan PNI. Lalu piutang usaha didapatkan dari catatan piutang usaha pada laporan neraca yang telah diaudit dan catatan pemasukan tidak ada terkait keterangan piutang, maka dari itu akun piutang beserta angkanya masih muncul pada tahun 2022.
Biaya dibayar di muka yang dimaksud adalah biaya atas sewa. Lalu pajak dibayarkan di muka, masuk sebesar 9 juta. Peralatan yang dimaksud adalah seluruh peralatan yang masuk pada tahun 2021 dan pada tahun 2022. Lalu ada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, berdasarkan analisa kecil kami, selisih ini adalah pada posisi aset, di mana aset tidak tercatat atau belum dicatat, yaitu aset gedung dan rumah. Jadi untuk ke tahap terbitnya laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca ataupun arus kas, memang masing-masing perusahaan harus melakukan pembukuan ataupun pencatatan dengan baik. Setiap transaksi harus di jurnal sehingga nantinya dapat terrecord dan bisa membuat laporan keuangan. Tuh. Next. Nah, ini ada selanjutnya ada proses penyusunan laporan keuangan, di mana langkah pertama adalah dokumen dasar. Dokumen dasar biasanya itu bisa dari dokumen fisik ataupun dokumen mungkin teman-teman sekarang lebih paperless, jadi mungkin semua datanya itu berupa file, entah itu PDF, biasanya PDF atau foto ya. Gitu. Nah, dari dokumen dasar ini teman-teman itu bisa melakukan jurnal per transaksi. Setelah itu akan terbit ledger dan subledger, dan untuk selanjutnya adalah compare atau mencocokkan antara ledger dan subledgernya apakah sudah sesuai. Apabila sudah sesuai, nanti bisa ke tahap selanjutnya, itu neraca lajur, di mana di neraca lajur ini nanti bisa dibagi mana akun-akun yang masuk kepada neraca dan mana akun-akun yang masuk ke laporan laba rugi. Selanjutnya dari neraca lajur akan terbit laporan keuangan komersil. Setelah laporan komersil ini akan ada rekonsiliasi pajak, di mana wajib pajak harus melakukan rekonsiliasi, baik itu lebih kayak ke perhitungan fiskal, di mana biaya-biaya atau pendapatan secara komersil itu belum tentu bisa diakui secara fiskal. Nah, nanti di sini ada perhitungan rekonsiliasi fiskal setelah memastikan sesuai dengan aturan perpajakan atas laporan komersil. Setelah dilakukan koreksi, maka akan terbit laporan keuangan fiskal, di mana laporan keuangan fiskal inilah yang akan menjadi base perhitungan pajak PPh pasal 29 yang tentunya dikurangkan dengan kredit pajak yang telah dipotong. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ini ada sistem pembukuan yang baik. Sistem pembukuan yang baik itu yang pertama menggunakan software akuntansi. Teman-teman mungkin masih ada yang menggunakan aplikasi Excel atau manual system yang memang itu cukup menyulitkan ya. Mungkin bisa dikasih saran ke perusahaannya kalau menggunakan aplikasi itu bisa lebih membantu baik efisiensi atau efektivitasnya gitu. Terus macam-macam software akuntansi itu ada banyak. Untuk kami sendiri memang di aplikasi tadi sudah dijelaskan sama Mas Arief bahwa di situ kita juga ada menu akuntansi, di mana pada nantinya bisa melakukan pencatatan hingga terbitnya laporan keuangan. Lalu yang kedua adalah aplikasi yang menunjang pembukuan dan pembuatan laporan keuangan yang simple. Simple di sini tapi tetap artinya simple di sini lebih ke simple secara penyusunan tapi tetap detail dan sesuai dengan kondisi perusahaan. Next. Contoh penggunaan aplikasi dalam sistem pembukuan. Next. Tadi mungkin sudah sempat disonding sama Mas Arief bahwa Pajakin juga aplikasinya sudah membantu lebih dari 1,4 juta pengguna, di mana ada beberapa fitur, ada MPWP, konsultasi, e-billing, e-matre, dan nanti kita akan fokus di menu akuntansi. Coba untuk next-nya, Mas. Nah, ini ada fitur akuntansi untuk kemudahan pembukuan, di mana nanti pengguna awal atau yang belum memiliki profil nanti diisi terlebih dahulu, setelah itu buat profil usahanya. Next. Nah, dari ketika sudah
ketika sudah ada profil usahanya, baru akan terbit transaksi di mana teman-teman apabila ada transaksi itu bisa langsung ditambahkan, pilih transaksinya, entah itu pemasukan, pengeluaran gitu. Lalu setelah pilih jenis transaksi, nanti bisa dipilih akunnya itu apa, akun kas atau rekening bank dan lain-lain. Lalu untuk debitnya ada bank, terus untuk akun kreditnya itu ada pendapatan, diskon, dan pengembalian penjualan. Next. Nah, ini untuk transaksi pendapatan, di input tanggal transaksinya, pemasukan, terus simpan ke akun debitnya itu BCA, lalu diterima sebagai pendapatan sebesar 2.500.000, lalu disimpan, ternyata ada pengeluaran sebesar 1,5, ini juga dicatat sebagai pengeluaran. Setelah itu akan terbit apa ya, kayak list transaksi itu baik itu pemasukan atau pengeluaran di aplikasinya. Next. Nah, ini setelah adanya proses jurnal atau input awal per transaksi, baik itu pendapatan ataupun biaya, ini bisa di aplikasi kami itu bisa menampilkan seperti jurnal umum, lalu ada neraca saldo, arus kas, dan laba rugi. Dan untuk aplikasi ini, aplikasi kami dapat untuk bentuk laporannya dapat diunduh dalam bentuk PDF ataupun Excel untuk memudahkan klien atau customer dalam penarikan data, atau mungkin nantinya akan ada proses internal yang itu akan lebih mempermudah proses internal perusahaan masing-masing kalau ditarik dengan data berupa Excel. Next. Nah, setelah ini ada tantangan implementasi pembukuan pajak ke dalam prosedur akuntansi, di mana pertama itu adalah perubahan regulasi pajak, di mana ini sangat-sangat berpengaruh untuk implementasi pembukuan, di mana perubahan regulasi pajak ini sangat cepat ya teman pajak kinders, sangat cepat, bahkan setiap tahun ada beberapa regulasi pajak yang berubah. Lalu ada yang kedua, ada kompleksitas peraturan pajak. Nah, kompleksitas peraturan pajak ini seringkali menyulitkan mungkin sistem akuntansi yang harus melakukan adjustment sistemnya itu sendiri. Lalu yang ketiga ada teknologi dan integrasi sistem. Yang keempat ada pencatatan transaksi yang tidak tertib. Yang kelima, pemahaman yang kurang dari pengelolaan bisnis. Yang keenam itu ada penerapan e-faktur dan SPT. Yang ketujuh ada pemilihan tarif terbaik untuk perusahaan. Next. Sanksi tidak melakukan pembukuan. Jadi apabila perusahaan ataupun orang pribadi yang sudah memiliki kewajiban pembukuan tapi tidak menyelenggarakan pembukuan, setiap orang dengan sengaja yang pertama itu memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Yang kondisi kedua adalah tidak menyelenggarakannya pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen lain. Yang ketiga, itu ada tidak menyimpan buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat 11. Itu sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit adalah 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Next. Oke, dari saya cukup sekian. Nanti ini akan saya kembalikan ke Mbak Dita untuk sesi kuis. Saya persilakan. Baik, terima kasih banyak nih Mas Gofur dan Mas Rizal atas pemaparan materinya. Berkat
materi yang disampaikan oleh Mas Gofur dan Mas Rizal, kita jadi tahu bagaimana sih peran pembukuan yang tepat dalam pemenuhan kewajiban berpajak. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke sesi kuis. Nah, di sesi kuis ini, Bapak Ibu yang ingin mengikuti kuis ini, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu terkait rules-nya. Jadi, ketika saya selesai menghitung mundur, nanti Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Nah, nanti peserta tercepat yang mengaktifkan fitur raise hand-nya akan kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan yang nantinya akan kita tampilkan. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan fitur raise-nya sebelum saya hitung mundur, maka akan didiskualifikasi dari kuis ini. Baik, langsung saja kita mulai kuisnya. Saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Wah, sudah banyak banget nih yang mengaktifkan fitur raise-nya. Sebentar, saya akan cek dulu kandidat tercepatnya. Baik, kepada Ibu Nia Dania yang menjadi kandidat tercepat pada kuis pertama ini, dimohon kesediaannya untuk on cam dan on mic nantinya untuk menjawab pertanyaan. Ya, sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu ya Bu untuk pertanyaan kuisnya. Iya, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi? Yang A, aset sama dengan ekuitas dikurang liabilitas. B, aset plus liabilitas sama dengan ekuitas. C, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Yang D, aset dikurang ekuitas sama dengan liabilitas. Yang mana nih Ibu Nia Dania? Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Yang C berarti ya Bu? C, ya. Oke, Ibu udah yakin dengan jawabannya ya Bu? Halo Ibu? Ya, udah. Ya, oke baik. Pilihan jawaban yang dipilih oleh Bu Nia Dania tepat yaitu C, aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Oke, kasih. Oke, baik. Selamat kepada Ibu Nia Dania untuk berkesempatan Kasih. memenangkan kuis pertama ini karena jawaban Ibu tepat. Dan untuk mengklaim hadiahnya, Ibu jangan lupa untuk memfollow Instagram kami di @pajakin, lalu menghubungi kami melalui DM Instagram @pajakin, dan kemudian membuat instastory mengenai kegiatan webinar hari ini, dan jangan lupa juga untuk tag akun Pajakin, Bu. Oke, makasih. Baik, pertanyaan untuk kuis kedua nih. Saya akan hitung mundur dari sekarang ya, 3, 2, 1. Wah, udah banyak banget nih yang mengaktifkan fitur raise-nya. Sebentar, Bu. Saya akan cek terlebih dahulu. Nah, untuk yang kedua ini, ada Bu Rosna Elviani yang menjadi kandidat tercepat pada kuis kedua ini. Kepada Ibu Rosna, dimohon kesediaannya untuk on cam dan on mic nantinya untuk menjawab pertanyaan ya, Bu. Sekarang saya akan bacakan pertanyaan kuisnya terlebih dahulu. Pertanyaan pada kuis kedua ini, apa yang terjadi jika perusahaan membayar utang sebesar 10 juta rupiah? Yang A, aset dan ekuitas berkurang. B, aset berkurang dan liabilitas berkurang. Yang C, aset bertambah dan liabilitas bertambah. Atau yang D, ekuitas dan aset bertambah. Kira-kira yang mana nih, Bu Rosna? A. A, Bu. Oke, baik. Yang A ya, Bu. Sudah yakin dengan jawabannya, Bu Rosna? B, B. Jadi yang mana nih, Bu? Yang A atau yang B? B aja, aset berkurang dan liabilitas berkurang.
Oke, saya kunci ya Bu jawabannya. Ya. Dan kepada Bu Rosna, benar Bu jawabannya yang B. Nah, selamat kepada Ibu Rosna yang berkesempatan memenangkan kuis kedua ini karena jawaban Ibu tepat. Dan jangan lupa untuk klaim hadiahnya, Ibu bisa follow Instagram di @pajakin, lalu menghubungi kami melalui DM Instagram @pajakin juga. Kemudian membuat instastory mengenai kegiatan webinar pada hari ini. Dan nggak lupa juga untuk tag akun pajakinnya ya Bu. Ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan kuis terakhir nih. Siap-siap ya Bapak Ibu, saya akan hitung mundur dari 3, 2, 1. Padahal aku udah bisa juga. Wah, udah banyak banget nih Bapak Ibu yang aktifkan fitur resennya. Sebentar saya akan cek terlebih dahulu ya Bu. Oke, untuk yang ketiga ini ternyata yang benar ada dari, yang tercepat ada dari Pak Tri Syukri Joni. Selamat nih Pak, karena udah raise hand tercepat. Jadi saya akan bacakan dulu untuk pertanyaan kuis yang terakhir nih Pak. Nah, untuk pertanyaan kuis ketiga, Pak Tri, manakah dari berikut yang termasuk dalam kategori liabilitas? Yang A ada gedung perusahaan, yang B utang bank, yang C persediaan barang, atau yang D piutang usaha. Pada Pak Tri, saya persilakan untuk on cam dan on mic menjawab pertanyaannya, Pak. Halo, Pak Tri. Gak ada tuh orang. Nggak ada, Mbak. Oke, baik. Karena Pak Trinya nggak ada, mungkin Bapak Ibu bisa raise hand dimatikan dulu, lalu ulang dari awal ya Bapak Ibu. Oke, baik. 3, 2, 1. Oke, baik. Karena tadi Pak Tri nggak ada, yang di sesi kedua ini ada Bu Dewi Arwesti. Ada Bu Dewi. Halo. Ya. Iya, Bu. Oke, saya ulang pertanyaannya ya, Bu. Untuk sesi Ya. ini, manakah dari berikut ini yang termasuk dalam kategori liabilitas? Yang A, gedung perusahaan, yang B, utang bank, yang C, persediaan barang, atau yang D, piutang usaha? Utang bank, Bu. B, Bu. Yang utang bank ya, Bu. Oke. Iya. Ya, Bu, pertanyaannya, Ya. jawabannya. Wah, selamat nih pada Bu Dewi, karena jawaban yang Ibu jawab itu tepat. Jadi Ibu memenangkan kuis yang ketiga ini. Dan jangan lupa juga untuk mengklaim hadiahnya, silahkan bisa Ibu langsung hubungi kami melalui DM dan follow Instagram kami di @pajakin. Lalu membuat Instagram mengenai kegiatan webinar hari ini dan gak lupa juga untuk tag pajakin di story tersebut. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih nih Bu. Nah, baik, sesi kuis telah berakhir. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan selamat sekali lagi kepada Ibu Nia Dania, Ibu Rosna, dan Ibu Dewi
sebagai pemenang dari kuis kita tadi nih. Dan untuk mengklaim hadiah, sekali lagi saya ingatkan kepada pemenang, silakan untuk langsung menghubungi kami melalui DM serta follow Instagram kami di @pajakin dan membuat instastory mengenai webinar hari ini, dan jangan lupa juga untuk tag di story tersebut ke @pajakin. Oke, baik. Setelah selesainya sesi kuis ini, selanjutnya kami akan memasuki sesi tanya jawab, yang mana untuk sesi ini akan dijawab langsung nih oleh Mas Rizal. Baik, izin saya menjawab untuk pertanyaan pertama oleh Mas Kiki Ramadan ya. Untuk pertanyaannya sendiri, bagaimana pembukuan yang baik dapat membantu dan menghindari masalah perpajakan di masa depan? Untuk yang pertama, harus memilih pembukuan yang tepat. Gunakan sistem pembukuan manual atau perangkat lunak akuntansi sesuai dengan kebutuhan bisnis. Manual yang dimaksud itu biasanya adalah Excel. Lalu yang kedua adalah kategorikan transaksi, di mana setiap jenis transaksi itu seperti mana yang merupakan pendapatan, pengeluaran, atau penambahan aset, dan kewajiban lainnya. Yang ketiga, catat semua transaksi. Pastikan untuk mencatat semua transaksi keuangan secara tepat waktu. Ini termasuk faktur, kwitansi, dan bukti pembayaran lainnya. Lalu ada pemisahan rekening pribadi dan bisnis. Jadi tidak boleh lagi dicampur-campur ketika sudah mendirikan badan hukum atau badan usaha. Maka kewajiban perpajakan antara orang pribadi itu berupa komisaris atau mungkin pemilik, owner, dengan rekening bisnis perusahaan itu harus dipisah. Jadi nantinya tidak menimbulkan kondisi-kondisi yang memang pastinya akan menyebabkan kerugian-kerugian sendiri untuk perusahaan ataupun orang pribadi. Lalu adanya rekonsiliasi secara berkala, di mana rekonsiliasi bank setiap bulan untuk memastikan catatan pembukuan sesuai dengan laporan bank. Ini membantu mendeteksi kesalahan atas transaksi yang belum dicatat. Selanjutnya, simpan bukti transaksi, di mana secara aturan tadi itu adalah 10 tahun. Selanjutnya itu gunakan laporan keuangan, yaitu tinjau laporan keuangan secara berkala seperti laporan laba rugi, neraca. Ini membantu Anda membantu untuk memahami kinerja keuangan dan kewajiban perpajakan. Jadi laporan laba rugi jangan 1 tahun baru kita kontrol, tapi biasanya monthly tetap ada proses cek ataupun kontrol. Itu untuk jawaban Mas Kiki Ramadan. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Salome Pedi. Untuk pertanyaannya sendiri, apakah ada aplikasi atau sistem yang mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembukuan dan pencatatan dan menyimpan bukti-bukti pembayaran serta dapat diakses dari manapun jika diperlukan? Baik, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Mas Arief dan saya sendiri, bahwa Pajakin itu menyediakan menu pembukuan di mana sesuai dengan tagline kami, tagline kami yang di mana mempermudah dan dalam genggaman. Ini memang benar, dalam genggaman itu kita bisa mengakses, tapi harus ada aksinya gitu. Tidak hanya di dalam genggaman tapi nggak ada aksi, aksinya itu harus ada proses input gitu. Jadi bisa diakses dari mana aja, bahkan dari HP juga dapat diakses. Jadi lebih mempermudah user untuk melakukan proses proses input jurnal, lalu juga bisa mengontrol laporan keuangan dengan mudah juga. Seperti itu. Untuk selanjutnya itu ada Mada Putra. Untuk pertanyaannya sendiri, bagaimana cara membuat pembukuan yang baik, efektif, dan benar? Ini hampir mirip ya dengan pertanyaan yang pertama. Oke, yang pertama itu seperti yang saya jawab tadi. Mungkin saya perjelas ya. Untuk metodenya sendiri bisa manual secara buku atau Excel, lalu ada digital software bisa dipilih, atau mungkin bisa menggunakan aplikasi Pajakin. Lalu pilih kategori akun, di mana dipilih ini merupakan akun penjualan atau biaya,
dan lain-lain. Lalu catat transaksi dengan baik, baik itu tanggal, jumlah, dan deskripsi setiap transaksi gitu. Jadi setiap transaksi harus didetailkan transaksinya untuk mempermudah proses rekonsiliasi juga untuk pengecekan juga. Jadi setiap catatan transaksi harus dilakukan penginputan juga. Lalu untuk selanjutnya adalah membuat laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca, dan arus kas secara berkala. Lalu adanya rekonsiliasi, sesuaikan catatan dengan laporan bank. Kemudian simpan bukti, di mana struk dan faktur untuk keperluan audit, entah itu internal ataupun eksternal, dan nantinya bukti ini pun bisa saja akan diminta ketika adanya proses audit perpajakan. Lalu perbarui rutin, jadwalkan pembaruan mingguan atau bulanan terkait laporan keuangan. Lalu tentukan anggaran, di mana perusahaan harus membuat anggaran untuk mengontrol keuangan. Lalu gunakan software, pertimbangkan software akuntansi yang tepat dan efisien, dan yang paling condong atau tepat untuk perusahaan Bapak atau Ibu. Lalu yang selanjutnya adalah pelajari akuntansi dasar, memahami prinsip akuntansi untuk pembukuan yang lebih baik. Saya yakin teman-teman pajak Kinders tentunya untuk akuntansi dasar ini sendiri sudah sangat memahami. Jadi untuk membuat pembukuan lebih baik dan efisien dan memilih software itu sendiri pasti sudah bisa menentukan software mana yang paling tepat untuk perusahaan. Seperti itu. Nah, langkah-langkah yang tadi saya sebutkan itu insya Allah bisa membuat pembukuan yang baik, efektif, dan benar. Bahkan mungkin kalau nantinya ada audit pajak dengan metode-metode dan langkah-langkah seperti tadi, yang kalau dapat surat cinta ya biasanya pada takut, entah itu SPDDK ataupun pemeriksaan kayak aduh gitu. Mungkin kalau sekarang kalau secara penjurnalannya rapi, dokumentasinya rapi, kalau ada pemeriksaan, ayo saya siap gitu. Oke, itu untuk pertanyaan untuk Saudara Made Putra. Untuk selanjutnya ada Mbak Tina Fitria. Untuk pertanyaannya sendiri, bagaimana perubahan regulasi perpajakan dapat berdampak pada sistem pembukuan yang telah ada, dan apa yang perlu dilakukan oleh wajib pajak untuk menyesuaikan diri? Baik, perubahan regulasi perpajakan dapat memiliki dampak signifikan pada sistem pembukuan, terutama jika aturan baru mengubah jenis pajak yang dikenakan, tarif pajak, prosedur pelaporan, dan ketentuan pengurangan dan pengkreditan pajak. Mungkin ada beberapa langkah yang nanti akan saya sebutkan, seperti yang pertama adalah mempelajari regulasi baru secara mendetail, yaitu wajib pajak berusaha memahami perubahan secara rinci, mengikuti seminar atau sosialisasi, atau bahkan training yang dilakukan oleh KPP ataupun oleh Pajakin, untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak, itu dapat membantu dan memahami ketentuan atau regulasi baru. Yang selanjutnya adalah melakukan update sistem pembukuan, sesuaikan perangkat lunak atau sistem akuntansi agar mendukung peraturan pajak terbaru. Jika pembukuan dilakukan secara manual, pastikan prosedur dan format pencatatan juga sesuai dengan ketentuan terbaru. Langkah berikutnya adalah melakukan audit internal, di mana dapat membantu dan memastikan bahwa pembukuan telah sesuai dengan regulasi baru, serta menemukan potensi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pencatatan perpajakan. Yang selanjutnya adalah mempersiapkan laporan penyesuaian, di mana awal penerapan regulasi baru, wajib pajak dapat membuat laporan penyesuaian untuk mencatat perubahan akun atau saldo akibat regulasi baru. Selanjutnya ada konsultasi dengan ahli pajak agar lebih yakin dan tepat menerapkan regulasi baru, berkonsultasi dengan akuntan atau konsultan pajak terutama dalam hal penafsiran aturan pajak yang kompleks atau memiliki implikasi khusus pada bisnis. Ya betul, untuk perpajakan itu sendiri memang persepsional, jadi apabila ada aturan terbaru atau regulasi terbaru, lebih baik perusahaan itu mengkonsultasikan kepada konsultan agar mendapatkan persepsi yang
paling tepat karena memang terkadang aturan-aturan baru atau regulasi baru itu memiliki kompleksitas yang tinggi, jadi perlu adanya konsultasi atau bahkan diskusi atau training kepada yang memiliki kemampuan atau keahlian khusus seperti konsultan pajak. Terima kasih untuk pertanyaan sendiri ada 4 dan alhamdulillah udah saya jawab semua. Untuk sebelum penutup, saya izin ada sedikit pantun. Nanti tolong dicakepin ya Mbak Dita. Oke, Mas. Oke, siap. Di layar semua wajah ceria, Cakep. meski lelah tak pernah hilang. Cakep. Terima kasih sudah setia. Cakep. Sampai jumpa lagi di pertemuan mendatang. Terima kasih. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Dita. Terima kasih. Betul. Terima kasih banyak nih Mas Rizal atas jawaban-jawaban pertanyaannya yang sangat membantu dan pantunnya juga tadi ya Mas. Dan kepada Ibu Bapak sekalian, mohon maaf kami tidak dapat menjawab semua pertanyaan yang masuk. Untuk pertanyaan yang belum sempat kami jawab, Bapak dan Ibu bisa mengecek sosial media kami yaitu Instagram di @pajakin karena nantinya pertanyaan tersebut bisa kami jawab melalui sosial media kami. Nah, selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan platform media sosial Pajakin kepada Bapak Ibu. Nah, di sini ada Instagram kami yaitu @pajakin yang mana di Instagram ini kami menampilkan konten-konten perpajakan terbaru serta informasi webinar edukasi perpajakan. Dan selain Instagram, kami juga ada sosial media lainnya seperti YouTube. Nah, YouTube ini YouTube official Pajakin. Di sini biasanya kami akan upload video rekaman webinar kami. Jadi nanti webinar hari ini juga akan ada di YouTube official Pajakin. Lalu selanjutnya ada YouTube Lapak Pajak nih, yang mana dulu ini nama channelnya adalah Deskripsi, tapi sekarang sudah berubah menjadi Lapak Pajak. Nah, di sini terdapat banyak podcast-podcast seputar perpajakan yang menarik. Jadi jangan lupa juga untuk subscribe, comment, like, dan tonton ya. Lalu setelah YouTube dan Instagram, kami juga ada TikTok yang berisikan video-video menarik kami. Dan yang terakhir ada juga website atau blog artikel pajak yang di sini akan banyak artikel-artikel berita pajak terbaru. Nah, Bapak Ibu sekalian, silakan untuk di-follow atau subscribe semua platform media sosial kami untuk mendapatkan update terbaru mengenai peraturan perpajakan dan info webinar pajakin selanjutnya. Nah, kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi link absensi dan link evaluasi yang sudah dibantu share oleh tim kami melalui kolom chat Zoom sebagai syarat untuk mendapatkan e-certificate. Dan kami ingatkan juga untuk peserta yang belum bergabung pada grup WA webinar pada pagi hari ini, silakan untuk bergabung ke WA tersebut karena nantinya e-certificate dan materi akan kami share di grup WA tersebut. Wah, udah nggak kerasa nih kita sampai di penghujung acara juga untuk sesi webinar pada pagi hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk waktu dan ketersediaannya Bapak Ibu sekalian karena telah mengikuti webinar Pajakin pada pagi hari ini. Gak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada CEO Pajakin yaitu Mas Arif Rahman serta narasumber kita yaitu dari COO Pajakin yaitu Mas Gofur dan tax accounting spesialis kami juga yaitu Mas Rizal yang telah berkenan menyampaikan ilmu-ilmunya yang bermanfaat kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan bisa berguna bagi kita semua. Amin. Nah, jika Bapak dan Ibu sedang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, kami dari Pajakin juga memiliki tim konsultan yang profesional yang bersedia membantu Bapak dan Ibu untuk mendapatkan solusi perpajakan yang terbaik dan yang akurat. Oh iya, jangan lupa juga untuk tetap menggunakan aplikasi Pajakin juga ya Bapak Ibu untuk mendapatkan solusi pajak dalam genggaman. Saya Rahmadita Mutiararti selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila terdapat salah kata dan hal-hal yang masih kurang berkenan.
Sampai berjumpa kembali di webinar edukasi perpajakan selanjutnya. Saya memohon izin untuk menutup webinar pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa di webinar pajakin selanjutnya.